kami memuji-muji Engkau. Dan kini saatnya kami mau duduk tenang, mendengar firman Tuhan. Berbicara Engkau kepada setiap kami. Beri kepada setiap kami sekali lagi telinga seorang murid yang suka dengar-dengaran. Mau mendengar, mau belajar, mau diajar. Dan hati yang siap melayani hati seorang hamba. Diberkati setiap kami Tuhan. Roh Kudus akan mengajar kami dan kami percaya tidak ada firman yang sia-sia diberitakan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, sengaja saya awali dengan kata broken steel. Ya. Broken steel ini penggalan kalimat. Ya. Ini saya kasih contoh Rasul Paulus itu orang yang hidupnya broken steel. Dia di laut mengalami ancaman bahaya nyawa. Di darat ancaman nyawa. Hidup pernah bisa makan, pernah tidak bisa makan. Hidup pernah mengalami di dalam penjara. Tapi dia broken steel. Broken itu apa sih? Broken itu kan remek ya. Iya. Hidup itu remek saudara. Atau orang ngomong mungkin hidupnya pernah bangkrut ya. But still nah, ya. Tapi dia tetap maju terus melayani. Dia belum nyampe garis akhir, dia nggak berhenti. Itu Paulus ya. Dan dia nyatakan bahwa apa yang dia capai bukan karena kemampuan dirinya. Yang dia capai karena Roh Kudus yang ada di dalam diri Paulus. Jadi dia nggak ada kesombongan. Maka itu broken but still ini sesungguhnya menjadi prinsip hidup setiap anak Tuhan. Ya. Karena saya mengerti badai hidup itu. Ya. Memang saya itu langsung begitu Pak Stephen cerita tentang badai. Saya ingat memang orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dia seperti apa? Raja Wali. Raja Wali itu kalau ada badai tidak pernah sembunyi. Dia mendekati badai itu. Tapi dia naik di atas badai bukan dengan terbangnya dia loh, bukan. Ya, banyak orang salah. Dia mendekati badai itu dengan tujuan oleh kekuatan sayapnya. Dia ikut digiring oleh badai itu naik muter. Jadi lewat sayap yang kuat itu dia katut ke atas. Begitu di atas badai ya, dia terbang dia dengan tenang melihat situasi badai di atas itu ya. Ini orang percaya itu seperti itu ya. Jadi punya kekuatan, punya keberanian yang luar biasa. 2026 baru hampir sebulan. Ada orang yang sudah mengalami badai. Ya. Ini minggu kemarin teman saya, sahabat saya, orang yang berhasil ya, dia meninggal tiba-tiba. Jadi istrinya terpukul, badai yang kuat buat keluarganya ya. Lalu ditambah lagi proses yang sama. Kemarin dulu kita punya teman hamba Tuhan yang ada di Kota Madiun. Saya sering mengisi di sana ya. Saya lihat mamanya stroke. Jadi di kursi roda. Papanya pendeta habis operasi kepalanya ya. Jadi sekarang sembuh, tapi belum bisa berdiri lama, oleng. Ya. Khotbah nggak bisa berarti di kursi roda. Jadi dua orang tuanya kursi roda, harapannya penerusnya itu anaknya ini 50 tahun umurnya. Tapi 50 tahun umurnya, saya dapat kabar waktu tanggal 9 itu telepon saya. Saya lagi telepon, dia telepon masuk ya. Saya selesaikan dulu telepon saya. Saya selesai telepon, saya telepon. Oh nggak diangkat. Saya kasih jeda waktu, saya telepon lagi ulang. Nggak diangkat. Jadi saya ngomong, rasanya itu kepencet ya. Mungkin ya kepencet, oh ya udahlah. Jadi saya nggak ada pikir apa-apa. Ternyata berapa hari kemudian dia nggak sadar masuk ICU ya. Nggak sadarnya itu 5-6 hari. Waktu saya terakhir hari Selasa ke sana nggak sadar. Pulang
Kamis ya, Kamis pagi saya dikabari pagi-pagi, Pak Isman, teman kita ini meninggal jam 4 pagi. Nah, ini baca. Jadi saya ini orang yang di luar mikirnya begini, Pak. Terus sopo sih nana dia kerja di sini? Dia diharapkan satu-satunya. Papanya nggak bisa, mamanya nggak bisa. Badai nggak ini? Badai. Ya. Tapi saya percaya kalau anak Tuhan yang betul, maka dia tidak akan menghindari badai itu. Dia datang. Dia akan melawan sampai dia di atas badai. Ya. Itu Alkitab ngomong. Ya. Kita harus posisi seperti itu. Masuk 2020 kan, kalau nggak ada keberanian seperti itu, matilah kita. Ya. Udahlah pasti mati. Nah ini broken but still ini, mari pegangan saudara dan saya, broken but still. Tapi tema utamanya bukan ini sih. Next, ya ini ya, entering the world of Christian service, memasuki dunia pelayanan. Kenapa ini perlu saya sampaikan pelayanan ini? Karena ternyata banyak orang salah ngerti. Ya. Kata pelayanan, coba tanya, apa menurut you definisinya? Bisa lain-lain waktu itu. Ya. Masih saudara saya ngomong begini kok. Waktu saya masih kepala 38 gitu ya. Dia bilang gini, kalau aku Yusman nggak pikirin pelayanan. Pelayanan itu nanti kalau udah tua. Sekarang ini kerjaan tentean. Pokoknya pelayanan itu nanti. Betul, dia nggak lain apa-apa. Aktif di gereja ya enggak. Sampai hari ini saya sudah 65 tahun. Dia 70 ya. 70. Ya udah pelayanan apa-apa. Aja bagaimana saya. Ya. Karena saya ngerti yang dimaksud pelayanan itu kira-kira apa di sini. Ada orang ngomong, "Pak, aku mau aktif ke gerejamu ya, tapi harus ajak aku pelayanan. Aku mau datang, tapi jangan ngajak pelayanan." Jangan begitu, ya. Saya tahu dia nggak ngerti pelayanan gitu, ya. Maka saya itu, saudara, next, inilah memasuki dunia pelayanan, ya. Ya, pelayanan itu kan kumpulnya orang banyak, ya. Kumpul orang banyak. Kalau kumpul orang banyak itu pasti nanti muncul ada iri dengki, ya, ada amarah, pahit hati, benci, tersinggung, pasti ada kalau kumpul orang itu. Nggak mungkin aman-aman terus, pasti ada di kumpulan pelayanan. Ya. Nah, sekarang next berikutnya kita lihat pelayanan. Nah, saya masukkan prinsip broken but still harus ada di lingkar pelayanan kita. Saudara bertanya, ini pelayanan yang model apa? Pokok pelayanan dulu lah umumnya. Harus ada broken but still. Orang kalau broken but still yang kuat, dia tangguh. Tangguh. Karena badai COVID kemarin, orang tangguh. Saya nggak tahu di antara saudara badai COVID kemarin, apakah ada yang tumbang atau justru ada yang kuat. Saya punya teman-teman di dunia kesehatan, justru di COVID itu tangguh. Saya datang, saya diajak ngomong, terus saya tanya, kau di COVID gitu gimana ngerjain duniamu ini? Wah ini kok, dia bilang gitu. Coba cerita selama COVID gini, kamu gimana? Nanti sombong aku kok ngomongin kamu. Enggak, supaya aku ngerti temanku ini termotivasi. Coba sih, ini duniaku berat, duniamu. Selama dia COVID, justru dia itu penghasilan ya, profit, keuntungan yang dia terima tiap bulan itu 1 miliar, saudara. Saya kaget, ini COVID 1 miliar, yang lainnya tumbang-tumbang ya. Saya mau ikut yang kelompok tumbang gitu loh ya. Nah, bagaimana menghadapi COVID yang situasi begitu? Saya harus broken but still, nggak bisa ya. Terus menyesali diri atau nggak mau. Tetap harus teguh kuat. Dan memang betul, tanpa firman nggak bisa. Nanti terakhir saya tutup dengan satu ayat itu ya. Lanjut ini pelayanan ya. Lalu kalau saudara masuk pelayanan, apa yang dilakukan? Pelayanan itu apa? Ya. Pelayanan itu ini loh saudara. Next.
Ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kami ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara ini diciptakan dalam Yesus itu untuk lakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah itu punya planning, ya, punya rencana atas saudara dan saya. Yang disiapkan ini supaya saudara saya ini melakukan pekerjaan-pekerjaan baik ini. Ia mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Dia ingin saudara dan saya ini hidup di pekerjaan-pekerjaan baik itu, gitu. Ya, semoga ini sudah tangkap ya. Oh, jadi isinya apa? Lakukan pekerjaan baik dalam pelayanan. Lalu kita bertanya, oh, pekerjaan baik banyak. Nah, saudara, ada jenis pelayanan. Kalau di gereja, maka saudara masuk di dalam pelayanan dalam organisasi gereja. Maka di situ dipilah-pilah. Orang ini bakat di sini bagus, pemimpinnya cermat, kau di sini yang layani, ini di sini, tertata rapi, ya, di dalam organisasi. Tapi boleh nggak, Pak? Saya jemaat, aku nggak mau terlibat di dalam dunia organisasi gereja pelayanan. Saya mau pelayanan sendiri. Oh, bisa. Ya, patokannya melakukan pekerjaan baik. Ya, inilah pekerjaan baik itu luas, loh, saudara, bukan cuma urusan moral, luas sekali. Pokok intinya gini loh, apa yang Yesus mau, Yesus kehendaki itu kau kerjakan. Saya langsung ingat pekerjaan baik ini. Di mimbar itu sering kali ada kalimat praise and worship, praise and worship, ya. Tapi banyak gereja praise and worship itu dipisah. Kita praise dulu, nyanyi. Praise itu kan nyanyi, ya. Lewat lagu-lagu kontemporer, lewat himne, praise. Lalu setelah itu praise banyak. Mari saudara, kita akan masuk di dalam penyembahan. Oh, ini bisa. Saya tunggu penyembahannya apa? Begitu masuk dalam penyembahan yang dipraktekkan speak in tongue. Loh, kok bahasa lidah? Saya bilang, wah ini. Terus saya diskusi sama dia. Kenapa praise and worship kok bisa? Itu nggak boleh dipisah. Loh, maksudnya apa? Worship itu bukan kamu berbahasa lidah. Jauh dari itu. Worship itu kau hidupmu, hatimu ini yang dalam sini itu memberi nilai tertinggi buat Tuhanmu. Ya. Salurannya lewat mana? Menghargai Tuhan dengan nilai tertinggi lewat praise, lagu-lagu kontemporer, lewat himne, lewat bermazmur. Disalurkan lewat situ. Praktek hidupnya ya. Engkau disebut penyembah Allah. Kalau praktek hidupmu ini ada kesempatan selingkuh, ada orang aku luar kota, beli Allah, ini dapat cewek persis sesuai selera, wah kesempatan. Tapi kau dapat peluang itu mau ngomong tidak, aku anak Tuhan, gak pantas, tidak, engkau lari pergi. Pada waktu menolak itu, engkau itu worship God, gitu loh. Itu nilai yang sebenarnya. Ya. Oh, dapat kesempatan korupsi nih. Bosku betul garway, karena kita sikat lumayan gue baik lah. Ya. Tapi kalau putus ngomong, kau anak Tuhan, tak cocok korupsi. Siapa nggak ada yang tahu, tapi aku melihat. Lalu kau ngomong gini, enggak, aku tidak mau ambil. Sak rupiah pun enggak. Waktu sikapnya seperti itu, kau itu worship. Ya. Jadi tinggi sekali. Maka disimpulkan ada dua worship leader. Satu bisa punya unsur worship, satu tidak. Tapi karena sama-sama latihannya bagus, ya bagus. Satu seperti penyanyi dunia, terus gak got-gotan, latihan aja yang penting, intens. Di panggung nyatanya bagus, gitu loh. Karena ini bicara di sini. Lahir dari roh yang tunduk dengan Roh Kudus yang siap dipimpin, maka jiwamu sehat. Ya. Saya kasih tahu, Agnes Monica kalau mau show di Amerika, show-nya cuma 2 jam.
tampil di panggung kadang-kadang 1,5 jam, cuma bawa berapa lagu. Lalu selesai acara, semua mengagumi. Salam, waduh Agnes kamu memang bakat kamu ini. Kamu bakat luar biasa. Agnes ketawa. Agnes ngomong apa? Kau hanya melihat aku 2 jam di panggung. Kau hanya melihat aku hasil ini. Tapi kemarin 30 hari ke belakang kau tidak lihat. Saya latihan tiap hari 6 jam. Ya. 6 jam aku latihan. Kau lihat cuma aku jadinya tok 2 jam. Kagum. Saya mikir betul. Worship leader latihan wis gak usah God, gak usah. Latihan terus 1 hari 6 jam. Tapi enggak tampilannya pasti bagus. Asal memang bukan kandungannya suara fals ya. Suara fals jangan. Otak hati ya fals. Betul lah, betul ya. Oh, kosong tetap fals ya. Nah, maksud saya yang normal-normal. Latihan 6 jam. Betul. Tapi satu latihan 6 jam plus hatinya worship God. Hati lain. Makanya inilah yang disebut bedanya itu loh. WL urapan. Nah itu. WL urapan itu WL yang selalu menjunjung Tuhannya dengan luar biasa gitu. Ya. Rohnya dia tunduk dengan Roh Kudus. Maka kalau dia hebat di panggung itu urapan. Sama ada pendeta urapan. Nah, ya, kadang-kadang kita tuh ini jadi bingung. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya, next. Nah ini dia ya. Broken State, prinsip pelayanan, lakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa Pak? Semua kehendak Tuhan harus ada dalam hidupmu. Engkau dimanapun membawa kemuliaan Tuhan. Itu sama dengan dimanapun keadaan engkau itu beribadah. Avodah. Hidupmu ibadah, membawa kemuliaan Tuhan. Di mana? Di kantor ini, di sini, terus begitu. Tiap hari. Loh ibadah begini, ini mah bukan gitu ya. Bukan yang Tuhan mau. Kayak cuma kumpul 2 jam gitu. Yang Tuhan mau ibadah yang benar. Itu every day, every minute. Ya. Itu ada kemuliaan. Hebat ya. Itu namanya avodah. Hidupnya terus. Nah, pekerjaan baik itu ada teliti di Alkitab macam-macam. 1. Tuhan menghendaki setiap orang menjaga kekudusannya. Itu kehendak Tuhan juga. Bisa ditawar. Tiap orang ingin engkau mengabarkan supaya orang lain kenal Yesus. Itu kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap orang selamat. Gitu. Makanya kalau saya mikir begini, luar biasa kemauannya Yesus ini untuk gerejanya ini. Tapi menjadi rusak kalau engkau cuma diajari miracle and prosperity. Udah buntu. Padahal bukan itu pesan utamanya, pekerjaan baiknya. Ya. Nah ini ya, melakukan pekerjaan baik. Dasar pelayanan yang kuat. Nah, bagaimana supaya pelayanan ini kuat, supaya broken but still ada, supaya tangguh. Dan ada lain, dasar pelayanan yang kuat adalah saudara mengasihi Kristus. Waktu kau pacaran dulu mengasihi, kasih mula-mula, ya. Pacarmu ngomong, aku kepengen pangsit mie jam 1 siang ini panas. Pangsit mie yang di mana? Kalau daerah sini, pacarnya ngomong, aku tuh kalau pangsit mie di Kenjeran. Enak aku doyan. Calonnya yang minta jam 1 siang karena aku cinta dia. Berangkat. Naik apa? Naik mobil lumayan, naik motor. Helman belakang, Kenjeran, balik makan. Ya, besok gitu lagi. Aku kok pengen iwari gini mana? Perak. Berangkat. Orang wis kawin, anaknya telu. Aku pengen makan ini. Di mana? Ada turut jangan melaku dewe ya. Maka kasihnya mulai hilang. Buat ngomong kembali ke kasih mulai. Ya. Sama loh, kita bisa begitu loh. Ya. Dulu pacaran, tapi ini aku, set balik.
Wis anaknya pengen iki, usah lah jadi aja gitu. Mana sih gitu? Kasihnya luntur. Nah, kasih Kristus tidak pernah luntur, tapi Tuhan ngomong balik kasih mula-mula. Gitu ya. Nah setelah pelayanan kalau mau kuat, kau harus dasar mengasihi. Harus, nggak bisa enggak. Problemnya kan di sini. Orang tuh di sini melayani itu. Coba cekkan masing-masing. Kau tuh cinta Yesus apa enggak sebetulnya? Melayani itu cinta Yesus atau bukan? Motifnya lain. Udah bu, ya susah ini. Loh bagaimana Pak menumbuhkan kasih Kristus ini? Nah, saudara coba pikir 1 menit. Gimana caranya tumbuh kasih Kristus? Bingung, apa numbuhnya? Saya tidak akan mengasihi pacar saya ini kalau apa? Kalau saya tak kenal dia. Iya, makanya Yesus ngomong, aku tidak butuh kamu tahu tentang aku. Siapa yang hobi baca pasti tahu tentang aku. I know about Jesus. Saya tahu tentang Yesus. Yang Yesus mau bukan itu. Aku pengen kau I know Jesus. Aku kenal Yesus. Beda loh ya, ada about-nya sama aku kenal Yesus. Yesus ingin kau mengenal dia. Nah, kenal apa? Sangat berkemungkinan kau bisa cinta dia. Ya. Nah, suatu saat kita akan bicara khusus mengenai mengenal. Di Alkitab itu ada 2 contoh yang paling bagus. Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Inilah 2 tokoh yang menggambarkan inilah caramu mengenal Yesus. Saya lebih tertarik tuntunannya Rasul Petrus. Lebih gampang. Tapi ditulis. Siapa pengen berhasil mengenal Kristus, pengen berhasil? Rasul Petrus nulis. Kalau engkau seperti ini, engkau disebut berhasil mengenal Yesus. Kalau kau kenal Yesus, pasti kau mengasihi dia. Kalau aku kenal Lydia, mulai kenal gini, mulai klik lah. Lo orang pertama kenal tuh supaya cocok nggak aku, betul ya? Iki nggak cocok, apa? Ambune keringetnya nggak cocok. Ada kan orang tuh ambun keringetnya tuh sangit, ya? Jadi duduk, ngeluh. Jika apa dia? Honorable. Gak mempan. Iya, ada kuat sekali. Nah, itu pendekatan perlu aku kenal. Oh, enggak. Oh, gini. Oh, gini. Oh, cara ngomongnya gini. Oh, iya. Akhirnya aku merasa asik, aku klik sama dia. Tunggu. Aku mau mengasihi dia, cinta. Ya. Terus dibangun sampai kawin. Coba aku tidak kenal. Ini tetangga saya, ini rumahku, dia di depan. Tonggo. Tadi dia selevel sekolah saya. Dia adik kelas. Jadi aku SMA, dia si SMP. Tak pacari. Dia SMP, aku SMA. Tapi begitu, karena cuma lihat-lihat gitu, aku gak kenal, masa langsung cinta. Enggak. Kenal dia, kumpul terus. Tonggo, kalau apel jam 7. Ya. Pulangnya jam berapa Bu normalnya? Oh, jam 7 apel. Pulangnya 10. Iya, kita tonggo. 7 apel, pulangnya 1. Waduh, Pak. 1. Iya. Dia di rumahnya itu ada tantenya. Yang jaga itu tantenya. Yang 1, ya berdua toh ngobrol. Coba bayangin proses mengenal kita. Ya, ternyata sama Yesus diajari. Kau kenal dulu dia. Nggak kenal, nggak bisa cinta. Nggak bisa cinta, nggak bisa tangguh. Nggak mungkin kau broken but still. Paulus itu sudah mengenal. Ya, Paulus itu secara fisik nggak kenal Yesus. Yesus sudah mati naik ke surga, baru dia memahami Kristus. Sebelumnya nggak kenal. Kalau murid-muridnya kenal semua Yesus. Paulus sudah, tapi dia paling hebat. Dan nulis luar biasa. Rasul yang spektakuler, ya, Paulus. Makanya kita belajar tokoh-tokoh itu, ya. Terus,
Nah ini coba, kalau engkau mengasihi ya. Jika kamu mengasihi aku, kalau kamu mengasihi Kristus, dasarnya kasih apa? Karena kau kenal. Kalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Taat kamu. Ajarku ngomong apa tuh kono, pangsit mie, gimana kenjeran berangkat kenjeran. Ya, karena aku mengasihi. Taat, gitu loh. Ya. Jadi langkah-langkah ini kita tidak bisa abaikan, saudara. Kembali ke sini, putar-putar, mengasihi Kristus karena kau kenal. Kalau kau kenal, engkau akan menuruti perintahnya. Terus begitu, putar. Ya. Next. Oleh sebab Kristus melayani, maka saudara dan saya, wajib mengikut teladannya. Paling gampang, Yesus tuh turun ke dunia bukan kita dilayani, Dia melayani, maka kita pun melayani. Kemarin saya dapat ayat dari Pak Pastor Wang ini 1 Yohanes 3:16. Dia sudah mati menyerahkan nyawanya buat saudara, maka saudara wajib menyerahkan nyawamu untuk sesama. Ya, itu ayat luar biasa. Jadi melayani itu pribadi bisa bang, nggak melok gereja gitu, berapa bisa. Kalau di luar melayani praktek kehendak Tuhan, kau melayani, gitu, ya. Next, nah ini ciri yang nggak boleh lepas. DNA. DNA itu apa sih? DNA, kan sering kita ngomong tes DNA. Ya. Apa bu? Iya. DNA itu kalau singkatannya ini deoksiribonukleat acid. Ini DNA ya. Tapi kita lihat secara umum dan secara rohani. Next. Secara umum, DNA adalah kode genetik yang menentukan sifat-sifat manusia seperti warna mata, bentuk tubuh, tinggi badan, cara tubuh berjalan, bergerak, biasanya nurun. Ya, nurun. Bapak anak atau mama ke anak nurun. Pernah lihat enggak? Teman kalau jalan, saya punya teman perempuan kalau jalan gini saudara, orang tangan gini ya, tangannya kalau lebihan kan begini, dia enggak, dia lebihannya gini, mandek di sini, enggak lewat, terus dia setiap jalan itu goyang kabeh, goyang, sehingga saya ngomong sama dia, sakno ya teman kita itu mampu nelek. Punya anak perempuan 2, anaknya plek, lebihannya podo, tiap langkah goyang kabeh. Itu apa? Dia turun. Ya. Ada yang mama papanya nggak tahu tinggi, tapi hari kok dhuwur sore. Nurun siapa dia tadi? Mama enggak. Mengkongi. Oh, pok saya 2 meter pak. Oh, makanya nurun. Masih bisa terus nurun. Nah itu DNA secara umum. Secara rohani, DNA itu identitas bawaan. Saat saudara lahir baru di dalam Kristus, ia menerima hidup yang baru. Ya, yang lama ditinggal, kau manusia baru. Sejak titik itu, Roh Kudus menanamkan DNA rohani, yaitu sifat, karakter, kehidupan Kristus ada di dalam diri saudara. Oh no, gitu loh. Jadi ini modal yang kuat. Makanya kalau nggak ada aneh. Kok aneh ya tapi ya? Percaya Yesus tapi semangat pelayanan, kerinduan pelayanan nggak ada. Oh, nggak bisa. Next, Dede. Ya. Jadi apakah setiap orang Kristen wajib melayani? Jawabannya yes, harus. Tapi dari gereja pak, nggak apa. Ya.
Jawabannya ya, tapi bukan karena beban atau paksaan, melainkan karena identitasmu di dalam Kristus. Sebab itu semua orang Kristen seharusnya timbul kerinduan untuk ambil bagian dalam melayani. Ada yang seneng kelompok-kelompok gini, ya aku tak melok di sini, melayani bidang ini. Tapi ada yang dia enggak, di luar siapa pribadi. Terserah, ya. Melakukan pekerjaan baik itu yaitu isi melayani. Ya. Next. Ingat, melayani itu bukan sebuah beban, tapi merupakan DNA orang yang kenal Yesus. Sebab itu semua orang Kristen punya DNA, kode genetik rohani atau identitas diri. Sebab itu semua dirindukan Tuhan, terlibatlah di dalam melayani, melakukan pekerjaan baik yang sudah dirancang Tuhan sebelumnya. Ya. Jadi tidak ada alasan, kita tidak punya dasar untuk enggak pasif aja, udah aja. Serius, dulu mertua saya ini majelis gereja. Waktu saya pacaran, tingkat rohani saya dengan istri saya tinggi dia, saya belum apa-apa. Saya enteng-entengan aja. Ya. Malah saya ngomong begini, gue udah kawin, aku tidak mau koyok mamamu, mau masuk minggu gereja. Senin juga urusan pendeta, soto kok sakit ini? Gereja itu cukup minggu, saya ngomong lagi. Aku gak mau ngeliat fanatikal mama. Nah, rupanya mama saya itu anaknya 4, dia berdoa sama Tuhan. Dia tahunnya setelah terakhir ini, sebelum ikut, dia berdoa rindu supaya salah satu anakku jadi pendeta. Dia ngomong, ternyata anakku udah pengen jadi pendeta. Lu mantuku ya jadi aja gitu. Ya, jadi malah mantunya gitu. Tapi aku dulu kan ngomong nggak mau aku kayak mama. Satu dino kok mikirannya urusan rohani tok. Ya, salah saya. Gitu. Emang Tuhan nggak ingin begitu, inginnya ya ini teks. Ya, pelayanan nakon ini DNA ini harus ada di hidup dan harus hidup. Kalau enggak ya jadi Kristen yang you do nothing, nggak ada yang dilakukan. Tahun demi tahun ya gitu. Coba pikir, Natal saya 65 tahun, saya ngalami Natal 65 kali. Ada perubahan apa dari tahun demi tahun, yang lalu-lalu kosong bagi saya. Natal nggak pernah bermakna bagi saya. Ya setelah menjadi berumur inilah saya ngerti, oh salah hidup gini. Hidup kosong terus, itu yang disebut agamawi. Nah, rutinitas cuma ritual-ritual doa, nggak bisa. Ya, makanya saya ingin ajak saudara, ya, bertindak. Ini tahun 2026, ambil satu sikap aja, resolusi baru. Yang gampang aja, apa? Nggak usah ngomong ke tetangga boleh. Saya nggak berani doa, Pak. Mulai tahun ini, Roh Kudus tolong aku cek wani doa. Aku lagi doa itu bro. Saya bisa ngomong macet, tapi aku kepengen, tapi kok macet. Iblis senang dibuat macet terus. Padahal Tuhan, saya ngerasani rong jam kuat aku. Aku cerewet nyodoti orang itu, jangan ngomong, terus jam kuat. Suruh doa, bentar sampai 5 menit. Atau takut saksi, minta resolusi tahun ini, Tuhan resolusi baru. Yang wani saksi. Udah yang enteng-enteng begitu, nanti akan disambung. Ya, saya ini gagap dulu Bu. Mulai SD, SMP, SMA, kuliah gagap, nggak bisa ngomong. Jadi saya stres, jadi pemalu, nggak pede. Tapi mami saya sering ngomong, laki malu ini tidak bisa maju. Ya apa jalan mimpi, terus gitu. Ya tapi aku gak ada ngomong. Saya lulus SMA, tanya gurunya, ya udah pacaran. Yusman, lanjut sekolah apa? Anu Pak, ambil sastra Inggris. Sastra Inggris? Kayak semua ngomong kok sastra Inggris. Jadi aku dibully. Selesai, sastra Inggris, terus aku mulai urusan rohani, dipanggil lagi. Yusman saya sibuk apa? Jadi pendeta Bu. Hah?
pendeta, ya apa caranya khotbah? Suruh baca cerita bisa. Tapi saya nggak hilang. Nah, saya pengen resolusi. Di tahun-tahun itu saya ngomong, Tuhan kepingin Tuhan, ya apa caranya? Tiba-tiba waktu saya diajak doa pagi jam 4 tiap hari. Tiga tugas, Bisman mulai besok kamu ya yang renungan. Aku makan, tapi saya tidak menolak. Ya Tuhan, tapi aja rola. Terus gitu ya, terus ditugasi keluar. Setelah keluar mulai ke tempat-tempat lain, saya ditanya, Yus kok bisa ngomong? Kapan hilangi? Caranya apa? Saya bilang, aku hilangi tak tahu, tak ingat. Tanya istri saya, tak ingat. Kapan hilangi? Tak ingat. Tapi saya sadar sejak saya ngomong, ya Tuhan aku mau. Jadi saudara, mau tahun ini ambil satu langkah baru, apa saja? Ya, amin. Amin. Amin Mbak, Bu. Amin. Next. Oh amin. Ya habis. Nah, saya undang pemain musik. Biar sinyal. Mari coba saya undang bagi berdiri ya. Kita akan satu pujian kuno. Setiap saat kami melayani Engkau dengan cara kami tunduk, menghormati dan melakukan apa yang menjadi perintah, sehingga yang keluar dari kehidupan kami, yang muncul dari segala aspek kehidupan kami adalah Kristus. Kami boleh berkata hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang ada, Kristus yang bergerak, dan Kristus yang tertampil keluar lewat kehidupan kami. Tuhan, lewat kehidupan kami lah kami boleh jadi saksi, jadi garam dan jadi terang dimanapun kami berada, tengah-tengah keluarga, komunitas, sampai di Tuhan bawa kami. Terima kasih Tuhan Bapa, terima kasih untuk firman, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam